Oke guys, assalamualaikum, welcome to my channel. Di belajar IPS kali ini kita akan ada latihan soal dan pembahasan untuk ujian sekolah IPS. Oke, sebelum kita mulai ada tebak-tebakan dulu ya. Yang bisa nebak akan dapat nilai tambahan deh dari saya. Oke, tebak-tebakannya adalah candi-candi apa yang menyedihkan. Oke, penebak pertama silakan komen di bawah ya. Silakan komen di bawah, nanti akan ada nilai plus dari saya. Oke, kita mulai untuk latihan soal dan pembahasan yang pertama. Oke, soal nomor 1. Ajeng memiliki beberapa orang sahabat seusianya. Setiap akhir pekan, Ajeng dan teman-temannya selalu berkumpul untuk makan, main bersama, atau sekedar ngobrol-ngobrol, gibah ya, dan saling mencurahkan isi hatinya. Bukanlah hati. Nah, oke. Pertanyaannya, pola persahabatan mereka sebenarnya menjadi ajang sosialisasi yang akhirnya membentuk corak kepribadian Ajeng. Oke, pertanyaannya, pola sosialisasi tersebut terjadi karena adanya. Oke, silakan yang mau latihan jawab, silakan dijawab, di post dulu juga boleh. Oke, kalau sudah menjawab, ya kita lihat jawabannya apa yang tepat. Jawabannya adalah ya, C. Pola sosialisasi tersebut terjadi karena adanya C. Kelompok sepermainan. Jadi sosialisasi dapat terjadi melalui interaksi, melalui interaksi sosial secara langsung maupun tidak langsung ya. Oke. Nah, proses sosialisasi dapat berlangsung melalui kelompok sosial, yaitu seperti keluarga, teman permainan, teman satu sekolah, lingkungan kerja, media massa atau media sosial. Nah, oke. Adapun media yang dapat menjadi ajang sosialisasi adalah keluarga, sekolah, teman bermain, media massa, atau media sosial dan lingkungan kerja. Oke, jadi di sini ajang bersama teman-temannya, jadi mereka termasuk ke dalam teman permainan ya, teman sepermainan. Oke, teman sepermainan. Jadi jawabannya C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Oke, ada 1 sampai 5 ya, bisa dibaca. Pertanyaannya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah, oke, yang mau jawab silakan di pause dulu videonya ya. Kalau sudah menjawab, kita langsung lihat jawaban yang benar adalah yang A. Jawaban yang benar adalah yang A. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa antara lain tingkat pendapatan seorang, jumlah penduduk, selera penduduk, nah, fluktuasi ekonomi, harga barang. Oke, ada juga faktor-faktor lain, ada harapan, hubungan sosial dan politik. Oke. Besar kecilnya permintaan ditentukan oleh tinggi rendahnya harga. Tentu saja hal ini akan berlaku bila faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tidak ada perubahan atau tetap. Nah, ini disebut juga dalam keadaan ceteris paribus. Jadi ini maksud ceteris paribus ini, dan yang ditanyakan soalnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya, harga barang. Oke, ada di sini harga barang. Kemudian tingkat pendapatan. Ada juga tingkat pendapatan dan selera konsumen. Jadi di sini selera konsumen. Tidak ada teknologi ya, di sini tidak ada teknologi. Oke, tips juga untuk menjawab pertanyaan model apa namanya, pernyataan seperti ini. Disajikan pernyataan, jadi kalau kalian udah ketemu yang tidak seperti ini, yang bukan jawabannya seperti ini ya, tinggal kalian lihat di option, berarti yang ada nomor 5 nya kita coret, yang ada nomor 5 nya kita coret, kemudian yang ada nomor 4 nya juga kita coret. Jadi langsung ketemu jawabannya 1, 2, dan 3.
seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Bermodalkan pendidikan yang diperoleh semasa kuliah, Murcia dapat menyelesaikan semua pekerjaannya dengan baik. Ia pun mendapat predikat sekretaris teladan. Proses pendidikan di perguruan tinggi yang ditempuh Mutia dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk sosialisasi. Nah, bentuk sosialisasi apa? Silakan yang mau jawab dulu. Oke. Kalau sudah menjawab, kita lihat jawabannya apa yang benar. Yang benar jawabannya adalah C, sekunder ya. Ya, sosialisasi primer terjadi. Jadi ada dua sosialisasi di sini ya. Dua kategori bentuk sosialisasi. Yang pertama primer, yang kedua adalah sekunder. Primer ini terjadi pada saat anak berusia di bawah 5 tahun. Nah, di bawah 5 tahun. Oke. Pada usia ini seorang anak mengenal lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga ayah, ibu, adik, kakak, seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah sosialisasi sekunder. Ini terjadi setelah sosialisasi primer ini. Sosialisasi sekunder terjadi setelah sosialisasi primer. Jadi ini terjadi di lingkungan masyarakat ya, atau lingkungan sekitar yang di luar lingkungan keluarga. Oke. Sosialisasi sekunder diterima melalui pendidikan di sekolah dan pengalaman hidup. Ketika seseorang belajar menghormati guru, menyayangi sahabat, menghargai tetangga, pada saat itulah sosialisasi sekunder sedang berlangsung. Oke. Jadi berdasarkan narasi ini, Mutia yang diceritakan di perguruan tinggi ini berarti dia bentuk sosialisasinya adalah sosialisasi sekunder. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Sejarah ya ini. Kesamaan karakteristik kolonial Portugis, Belanda, dan Inggris di Indonesia adalah, kata kolonial ini identik dengan apa, teman-teman? Ini kolonial ini identik dengan sejarah. Tuh, kata kolonial ini bukan sejarah penjajahan ya, sorry. Penjajahan. Kolonial ini identik dengan penjajahan. Ya. Oke. Apa kesamaan karakteristik dari kolonial atau penjajahan Portugis, Belanda, dan Inggris di Indonesia? Silakan yang mau jawab. Jawab dulu, bisa di pause videonya. Oke, kalau sudah jawab, kita langsung lihat jawaban yang benar adalah A ya. Jadi memang setiap penjajahan mempunyai karakteristik yang sama, yaitu apa? Kekerasan, perampasan hak, dan penguasaan. Oke. Saja terhadap daerah yang dijajahnya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke. Ini adalah karakteristik utama ya dari setiap penjajahannya. Di sini opsi C ada perdamaian, tentu saja bukan ya. Ada pemusyawaratan massa, menjajah musyawarah dulu ya. Oke. Nomor 4 jadi jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Oke. Ini pertanyaan geografi ya. Bagian geografi ya. Oke. Soalnya Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, sehingga memiliki ciri iklim sebagai berikut. Oke, berarti letak iklim ini yang ciri iklim yang ditampilkan ini yang sesuai dengan taksonomis Indonesia itu yang mana? Oke. Garis bawahi di sini ada 6 derajat sampai 11 derajat lintang selatan. Oke. Jadi ciri iklim yang sesuai dengan letak astronomis Indonesia. Oke. Letak astronomis Indonesia. Ciri iklim yang sesuai dengan letak astronomis Indonesia itu yang mana? Silakan dijawab dulu, di-pause dulu videonya. Kalau mau menjawab ya. Oke. Kalau sudah menjawab, kita lihat jawaban yang benar adalah B. Jawaban yang benar adalah B. Oke, iklim tropis terletak antara 0 sampai 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan ya. Jadi, kalau ini adalah bumi, ini kan garis 0 derajat nih. Garis khatulistiwa nih. Ini garis 0 derajat. Oke. Oke. Ini
pokoknya inilah ya. Inilah garis 0 derajat, oke, melewati Indonesia, oke. Jadi wilayah eh, daerah iklim tropis 0 sampai 0 derajat sampai ini garis 23,5 derajat lintang utara atau 23,5 derajat lintang selatan. Jadi ini 23,5 derajat ini garisnya ini, 23,5 derajat lintang utara yang ini, dan yang ini adalah 23,5 derajat lintang selatan. Jadi kalau kita mau coret-coret, jadi inilah wilayah daerah yang beriklim tropis. Oke, inilah wilayah di bumi yang beriklim tropis. Dari ini kan garis 0 sampai 23,5 derajat lintang utara, atau dari 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang selatan. Ya, oke. 0, 23,5 derajat lintang utara, 23,5 derajat lintang selatan. Jadi ini daerah yang diatur ini adalah daerah yang beriklim tropis seperti itu. Jadi hampir 40% ya daerah di permukaan ini beriklim tropis. Jadi daerah yang diatur. Oke. Oke. Jadi suhu udara rata-rata, jadi ada ciri-cirinya daerah iklim tropis itu yaitu suhu udara rata-ratanya tinggi. Ya. Suhu udara rata-rata tinggi. Oke. Umumnya antara 20 sampai 23, bahkan di beberapa tempat itu rata-rata suhu tahunan sampai 30 derajat Celcius. Ya. Oke, kemudian ciri selanjutnya amplitudo suhu rata-rata tahunan itu kecil. Amplitudo itu maksudnya adalah perubahan suhu terjadi. Jadi suhunya stabil, nggak beda jauh. Kita tahu juga di daerah tropis itu Indonesia ini memiliki dua musim hujan dan musim kemarau ya. Jadi nggak ada musim dingin, nggak ada musim panas. Jadi panas yang ekstrim, dingin juga nggak ekstrim ya. Jadi perbedaan suhu antara bulan Januari dan bulan Desember atau bulan Agustus itu perbedaannya kecil. Perbedaan suhu rata-rata tahunnya kecil. Yang besar justru bisa adalah amplitudo harian. Amplitudo suhu harian itu bisa besar. Contohnya pada pagi hari, misalnya pagi hari mendung, sehingga suhunya bisa mencapai 20 derajat Celcius. Sedangkan pada siang harinya panas sekali, 30 derajat Celcius. Itu kan udah dari 20 ke 30 udah bedanya sampai 10 derajat, udah lebih dari 5 derajat. Itu amplitudo suhu harian namanya. Jadi amplitudo suhu hariannya besar. Kalau amplitudo rata-rata suhu tahunan ya, kalau di rata-rata tahun gitu ya kecil, perbedaan suhunya itu kecil seperti itu. Ini ciri selanjutnya itu adalah tekanan udaranya rendah. Oke. Kemudian hujan banyak dan lebih banyak dari daerah-daerah lain di dunia. Jadi di daerah tropis hujannya lebih banyak daripada di daerah-daerah lain di dunia. Gitu. Oke, saya rasa cukup untuk latihan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon maaf untuk kalau ada kata-kata yang salah. Ya, oke. Sekian dulu. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you.